Oke, there's no measuring privacy ya to see if there is enough, tapi 50 tahun kemudian privasi still seem under threat. Nah, ini Will Swear punya idea ya. Dia mau menginform people bagaimana financial service industry mengumpulkan ya, retain, membagikan atau menggunakan personal data. Nah, apa kata dia? Suppose you had apply for an application or deposit account. Jadi ketika kita berhubungan dengan bank ya, were set to panel of financial service industry executive. Nah, terjadi nih. You fill out necessary form ya. But prior to your signing, the clerk took out a card and read you something like the following. You are hereby informed that as a result of the information you are about to give, 1. This information will be entered into a computer system. 2. As prescribed by law, this data will be automatically passed to certain other computer-based system, notably the IRS. 3. This information will be subject to the process of inspection. 4. For reason of business of this institution, it will be made available to credit reference bureaus. 5. Other than as specifically not above, this institution has no control over further dissemination. Your signature on this application constitute acknowledgement that you have been informed of this fact. A rough summary of what happened to people, financial information then, and what still happen today. Apa jadi masalahnya nih? Kenapa kesepakatan ini menjadi perhatian dari WER? Oke, kita coba lihat satu persatu ya. Pertama, kita mengisi ya sesuatu yang penting ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini memang benar-benar penting? Tuh ya, yang pertama. Terus yang kedua, bahwa informasi ini akan dimasukkan ke dalam komputer. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan kita menulis tadi itu merupakan bagian yang sama dengan memasukkan di komputer? Kenapa harus ada dua evidence? Kenapa harus ada tulisan di tangan? Kenapa harus ada juga informasi di komputer? Padahal kan tujuan komputer itu kan paperless harusnya. Ya. Kenapa bukan kita saja yang memasukkannya? Sehingga kita bisa tahu itu informasi kita dan kita punya kontrol terkait dengan informasi kita. Oke, itu masih provoking question. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan bahwa data tersebut akan dikirimkan kepada other computer based system. Apakah itu sudah dinyatakan menjadi sesuatu hal yang terkait dengan urusan kita atau tidak? Ya. Apakah sudah ada keamanan yang pasti sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa melihatnya? Oke. Baru yang ketiga, jika ini diperlukan dan ini akan menjadi subjek untuk proses inspeksi. Ya, bayangkan dari awal kita sudah tidak dipercayai dan ini bisa menjadi bukti ya bagi kita atau mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang ya bahkan mungkin kita tidak sukai ya. Apa contohnya? Nah, di sini mulai masuk ya. Contoh misalnya ketika bank melihat ada kepentingan untuk melakukan promosi. Bank berhak akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Kenapa? Karena itu diberikan ke divisi-divisi mereka. For what purpose? Untuk meningkatkan layanan misalnya. Layanan mereka apa? Loan application. Dan mereka berusaha untuk meningkatkan loan bahkan dari orang yang telah melakukan loan itu. Ya. Nah, itu akhirnya yang menyebabkan kita sering mendapat tawaran-tawaran kredit card, ya, tawaran-tawaran aplikasi ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sebagai institusi bisnis, bahkan ini dibuat atau menjadi acuan untuk guru atau biro dari kredit, reference kredit. Bayangkan tadi ya, tujuan kita cuma satu ini, untuk deposit atau untuk loan application. Tapi kemudian sudah
masuk ke unit lain, ya, dalam proses inspeksi, validasi dan sebagainya, bahkan juga sudah ke institusi kredit, ya. Kemudian dan nggak terbatas gitu. Ini yang cuma spesifik saja, bahkan untuk unit-unit lain yang dirasa perlu oleh bank gitu. Tiba-tiba data kita itu menjadi milik bank seakan-akan, padahal the data owner is us gitu as the client. Kemudian yang kelima, nah di sini mereka akhirnya tidak bertanggung jawab, has no control over further dissemination. Udah mereka menyebarkan secara internal, ketika tiba-tiba leak, mereka ogah ngambil tanggung jawab. Nah, bayangkan kalau kita ubah informasi tersebut, mindset kita coba, informasi tersebut punya nilai uang, atau informasi tersebut bisa diterjemahkan atau diubah, dikonvert menjadi uang. Anggapannya mungkin sekitar 10 juta. Kemudian uang tersebut dikirim ke yang lain. Apakah kamu yakin uang tersebut tidak akan hilang? Sementara kamu sendiri tidak tahu atau tidak bisa melakukan tracking terkait dengan uang tersebut, pindah ke siapa saja nih uang. For sure, uang itu akan kembali menjadi lebih sedikit daripada yang seharusnya. Kenapa? Karena tiap-tiap institusi ini atau tiap orang yang kemudian memegang uang ini, mereka juga paham bahwa si empunya yang punya uang itu tidak bisa nge-track, tidak bisa tahu siapa saja yang sudah memegang uang ini. Nah, sehingga nanti akhirnya diambil satu mekanisme, satu alasan bahwa kenapa tiba-tiba uangku berkurang? Ya karena perlu untuk ini, perlu untuk ini, perlu untuk ini, dan sebagainya. Nah, itu kasusnya uang. Bagaimana dengan informasi? Jadi sesungguhnya informasi kita sudah compromise dengan mekanisme yang ada di bank, dan ini bukan fair information practice. Walaupun secara transparan, tetapi tanggung jawab dan juga kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ya customer atau klien tidak diberikan pilihan sama sekali dalam semua mekanisme ini dari 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi. Tidak ada satupun option yang diberikan. Harusnya kita bisa pilih. I do not agree with the number 1. I do not agree with the number 2. I do not agree. Atau mereka bisa elaborate. Number 1 have consequences like this. Number 2 have consequences like this, dan seterusnya. Ketika kita akhirnya menolak, I do not want to sign, I do not agree with this contract, with this statement, apa yang terjadi? Batal servisnya. Ya, seakan-akan posisi kita itu berada di bawah gitu. Padahal harusnya proses negosiasi itu dilakukan dengan posisi yang sama. Ya, you need to create the loan so your business will flourish, ya. At certain of time, at certain of moment, pada waktu ini saya juga perlu untuk meminjam, saya juga perlu untuk jasamu gitu. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme, tapi yang terjadi adalah tekanan ya dari pihak perusahaan terkait dengan customer, dan ini terjadi di semua lini ya, semua tempat. Kenapa? Karena sesungguhnya perusahaan itu punya kemampuan untuk memproduksi yang lebih besar sehingga membuat customer tidak punya kemampuan untuk memilih. Makanya yang perlu dilindungi itu bukan perusahaan, yang perlu dilindungi itu adalah customer yang kecil, yang mereka itu tidak punya kemampuan untuk produktivitas yang sebesar perusahaan miliki. Dan akibatnya mereka cenderung untuk mengalah, mereka cenderung untuk merelakan informasi-informasi terkompromikan. Ya, karena mereka nggak punya power, nggak punya pilihan pada akhirnya. Dan itu dengan jelas dinyatakan dalam kontrak kesepakatan. Oke, jadi apa sih prinsip-prinsip yang harus ada dalam fair information practice? Yang pertama, there must be no personal data record keeping system whose very existence is secret. Jadi jangan ada secret di sini. Kemudian, there must be a way for an individual untuk menemukan informasi tentang dirinya dalam record tersebut dan bagaimana itu digunakan, ya. Dan juga harus ada satu cara di mana
Kita berhenti dulu ya. Oke, kita masuk ke materi kita ya. Tadi ada problem, tadi ada masalah. Kita akan lanjuti Privacy and Fair Information Practice. Oke, berikutnya adalah harus ada ya a way untuk individu mencegah informasi tentang dirinya itu didapatkan untuk alasan apapun terkait dengan penggunaan atau dibuat tersedia untuk other purpose tanpa konsen. Jadi konsen itu sangat penting. Ya, jadi pengukuhannya itu bukan hanya di awal gitu, tapi juga dalam proses-proses berikutnya. Jadi sesuatu itu harus secret, ya. Sesuatu itu harus bisa di find out, ditemukan. Sesuatu itu harus juga berdasarkan konsen. Kemudian kita juga harus tahu bahwa record kita itu bisa kita koreksi, kita perbaiki, atau kita amend, kita ubah. Dan yang terakhir adalah any organization creating, maintaining, using, or disseminating record of identifiable personal data harus menjamin ya the reliability, kepercayaan dari data tersebut for their intended use and must take precaution to prevent misuse of the data. Oke, jadi jaminan informasi keamanan ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab yang paling besarnya, porsinya itu ada di perusahaan. Karena perusahaan memanfaatkan informasi kita, sehingga mereka juga lah yang harusnya menjamin keamanan dari informasi tersebut. Kemudian, privasi nature-nya yang esensial sesungguhnya memerlukan fair information practice daripada sesuatu yang sederhana atau more direct codes of conduct. Jadi nggak cukup hanya dengan code of conduct, kode etik, ya, tapi harus ada fair information practice. Jadi jelas dia ketika melakukan tindakan ini maka akan ada sanksi atau punishment. Karena kecenderungan subjektivitas itu besar kalau hanya dari code of conduct. Privacy rests on conception of a society as comprising relatively autonomous individual. Nah, ini perkataan dari Gibinet dan Rapp ya. Nah, another premise yang diajukan adalah personal information tidak bisa secara mudah dianggap sebagai hak properti, dan balik tadi yang ke awal, konsep ini terkait dengan kebebasan individu. Jadi nggak bisa diukur dia sebagai hak publik ya, di mana rumah itu menjadi hak publik gitu. Maknanya apa? Maknanya ya misalnya kita nggak bisa bangun sampai 5 lantai, 6 lantai, karena bisa mengganggu cahaya matahari yang menyinari suatu karangan orang, atau kita bangun tempat untuk dugem ya, atau tempat untuk minum-minum, tapi di kompleks perumahan sehingga ributnya itu atau suasana itu mengganggu yang lain. Nah, properti seperti itu. Jadi walaupun dia bebas, tapi ada limitation, ada limitasi. Nah, kita nggak bisa menyamaratakannya dengan sebagai hak properti. Karena privasi itu relatively autonomous, kemandirian, dan itu hak yang nggak terpisahkan dari orang. Jadi analoginya, kalau dalam diri kita, kita mau melapiskan diri kita dengan tidak mau berbicara, tidak mau ini, ya itu hak kita gitu. Jangan dibatas-batasi atau bahkan dipaksa, dipres. Nah, usaha dari Europe Union ya pada tahun 1955 ya. Nah, ini diluncurkan Data Protection Directive dimulai dari tahun 1990. Oke, nah di sini dimasukkan prinsip itu terkait dengan kualitas dari data. Itu nggak bisa dipisahkan. Kriteria untuk making data processing adalah legitimate. Nah, jadi kriteria itu harus ada dalam proses data tadi ya, dan itu disahkan atau diketahui oleh pihak-pihak yang memang menjalankan bisnis tersebut dan juga pihak-pihak yang menegakkan hukum. Kemudian satu section itu didedikasikan untuk special category of processing, kebutuhan untuk information to be given to data subject. Nah, jadi harus dapat nih ya data subject. Kemudian data subject punya right
untuk akses data, jadi bisa kita mengakses data. Memang udah dipakai untuk siapa, udah digunakan untuk siapa. Makanya who's view itu sesungguhnya harusnya tahu gitu, siapa yang nge-view data kita. Nggak bisa dibikin jadi satu fitur yang kalau kita bayar baru kita bisa view, ya seperti misalnya sosial media dan sebagainya. Enggak, itu wajib ada fitur tersebut. Ya, secara fair information practice. Kita ingin tahu dong siapa yang melihat kita. Ngapain ngelihat, ngapain ngintip-ngintip kan? Take a peek for our personal information in this social media. Nah, baru yang terakhir data subject right to object. Kita berhak untuk misalnya I want to delete my data. They should give the feature to delete the data. I object for this kind of use. Ada fiturnya, ya. Kemudian ada term and requirement itu bisa di diskusikan atau bisa disusun kemudian.